kehidupan kita. Jangan pernah bosan untuk memuji Allah, karena kita tidak pernah bosan pula untuk meminta kepadanya. Maka hamba yang beriman itu adalah orang yang menyadari bahwa dia adalah membutuhkan Allah, makanya dia bersyukur. Dan Allah akan menambah pula nikmat bagi siapa saja yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu. Itu juga adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Dan bisanya kita duduk di majelis ilmu itu juga karena nikmat Allah. Jadi tidak ada satu pun yang kita lakukan di dunia ini kecuali karena nikmat Allah. Bahkan saat kita bermaksiat kepada Allah, fasilitas maksiat kita adalah nikmat dari Allah. Oleh karena itu sangat tidak wajar kalau kita bermaksiat, karena ternyata pada saat kita berbuat maksiat, kita sedang menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat sehat, kaki masih bisa melangkah. Coba kalau sakit yang tidak bisa pegang tempat maksiat. Maka kadang-kadang ada lagu no sakit itu bagi. Kalau sakit, justru itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka sakit itu pun sesungguhnya adalah nikmat. Dengan adanya sakit, ingat dia kepada Allah. Kadang dilamakan sakit itu oleh Allah, karena dia ingin pula berlama-lama menengok kita menyebut namanya. Yang itu sehat, lupa. Kalau lah sakit, bodoh kanang. Kalau lah sakit itu tidak sekene, astagfirullah. Ya Allah tahu ya kalau sakit. Ala sehat, ala tidak letakkan lang balik. Maka bersyukurlah setiap saat, karena memang setiap saat ada nikmat Allah yang menyertai kita. Ikhwati fillah, berselawat dan bersalam kita untuk Rasul kita yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah contoh yang paling tepat dalam bersyukur. Kok nak tentu dah buat cedapo bersyukur yang sesungguhnya, beliaulah contohnya. Bersyukur beliau tidak hanya sekadar syukur lisan, syukur yang mengucapkan atau lidah yang mengucapkan syukur itu, tidak sebatas itu. Tetapi beliau mengajar kita bahwa syukur yang sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa menggunakan semua nikmat yang diberikan oleh Allah, membuat kita bisa semakin dekat dengan yang memberikan nikmat. Kalau diibadah Allah Ta'ala sehat, bagaimana cara mensyukurinya? Tidak cik alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya Allah, lay sehat. Tidak cik itu ya. Bagaimana sehat yang diberikan oleh Allah membuat kita semakin banyak dan mudah dalam beribadah. Ketika diberikan harta oleh Allah, tidak cik alhamdulillah ya, tanda syukur. Tetapi bagaimana harta yang diberikan membuat kita bisa semakin dekat dengan Allah. Yang jangan pernah terjadi adalah ketika harta yang diberikan oleh Allah justru kita habiskan untuk menambah jumlah dosa, untuk menambah jumlah maksiat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Maka Allah dalam sebuah hadis qudsi, Nabi mengatakan Allah heran Allah dengan hamba. Apa yang diherankan oleh Allah? Nikmat saya selalu turun kepada mereka, tapi catatan dosa dan kemaksiatan mereka selalu naik ke atas arasnya. Jadi nikmat Allah turun, catatan dosa awak ambil dosa dengan adanya nikmat yang diberikan oleh Allah. Inilah sesuatu yang tentu saja sangat tidak wajar, tetapi yang harus kita lakukan bagaimana kita senantiasa
tauladani Rasul kita dalam bersyukur. Apapun nikmat yang diberikan oleh Allah harus membuat kita lebih dekat kepadanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk taat dan istiqamah berada di atas sunnah Nabi kita, dan mudah-mudahan nanti di hari mahsyar kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Sebentar lagi insyaallah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita memasuki bulan Ramadan. Nya ndak ada seorang yang bisa memastikan gini tuh. Apakah kita akan benar-benar masuk Ramadan atau enggak? Enggak ada soalnya yang bisa memastikan. Dan pasti Pak Ustaz dan sehat gini wah. Halo tentu. Orang sehat paiji. Orang sakit kadang lamul enggak jo pai. Yang sehat enggak ada sangka-sangka orang. Paiji. Jadi tidak ada satupun. Maka berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan kita memasuki bulan Ramadan dan mudah-mudahan kita benar-benar merindukannya. Kok wak tanya lah dia wak masing-masing gini. Iya oleh rindu aja Ramadan. Dia yang pura-pura ya. Agaklah tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tidak boleh makan bakwan pagi-pagi itu. Kalau entong kan sate, iya tidak merindukan. Sebagai seorang muslim, hamba Allah yang beriman, rasanya sangat tidak pantas kalau dia tidak merindukannya. Kenapa demikian? Karena Ramadan adalah ladang keberkahan. Ramadan adalah ladang keampunan. Ladang itu untuk dituai. Ramadan itulah masa panen. Maka kita akan memanen pahala insya Allah dalam bulan Ramadan. Itulah tema kita pada malam hari ini. Bagaimana kita memasuki sebuah bulan menuai pahala di bulan Ramadan. Ikhwati fillah, Ramadan dengan segala macam bentuk kewajibannya itu sesungguhnya adalah bagian dari ujian keimanan. Jadi Ramadan itu bagian dari ujian keimanan. Dan ujian itu biasanya adalah setelah ujian itu biasanya kita naik kelas, naik tingkat. Itulah fakta sejarah. Tidak ada kemuliaan datang tiba-tiba. Tidak ada kemuliaan diri yang didapatkan oleh orang-orang terdahulu, mulai dari para nabi dan orang-orang saleh pada masa dulu, kecuali setelah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika mereka lulus dalam ujian itu, coba tengok Nabi Yusuf. Kapan kemuliaan itu dia dapat? Tidak sekene ujian Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur. Yang mau masuk ke dalam sumur saudara-saudaranya loh, tidak orang lain. Ya duduk boleh orang anak Nabi Yakub itu kan dari istri yang berbeda. Dua boleh orang. Salah satunya adalah Yusuf. Dia punya saudara namanya Benyamin. Itu saudara kandungnya. Yang lain kok saudara seayah. Saudara seayah adalah yang kurang senang ke Nabi Yusuf. Nabi Yakub nampak sayang enggak? Yusuf. Jadi cerita Nabi Yusuf itu nampaknya dia bulan, bintang, matahari bersujud. Nabi Yakub sebagai nabi tentu tahu dia. Ini adalah isyarat bahwa beliau akan jadi nabi. Maka disayangilah oleh Nabi Yakub, dijaga oleh Allah. Tapi ternyata itu membuat iri saudara-saudaranya. Masuklah sumur. Dan masuknya ke dalam sumur didapatkan oleh saudagar, dijual di Mesir, jadilah dia budak. Tetapi yang membelinya justru adalah Azizu Mesir. Orang bagak di Mesir tu.
Tentu tidak akan jadi budak, malah tentu dipelihara oleh dia. Kebetulan raja itu tidak punya anak. Kini dapat anak kene tidak segede ganteng, tidak ada orang segantengnya di dunia waktu itu. Tentu disayangi, tapi terjadilah fitnah pula pada dirinya. Masuk penjara 9 tahun lebih. Sekikir 9 tahun lah. Bid'ah sini. Kurang 9 atau kurang. Itulah ujian. Tapi setelah ujian, apa yang dia dapatkan? Kemuliaan. Berarti kemuliaan dia dapat setelah diuji. Tengok Nabi Yakub, ayahnya sendiri. Tidaklah sekene ujian yang dihadapi dia. Berpisah dengan yang anak yang paling disayanginya, itu ujian besar pula bagi dia. Tapi dia sabar sampai butuh kepada dia menangis. Tapi pada akhirnya dia mendapatkan kemuliaan setelah diuji. Pernah baca sejarah Nabi Ayub? Nabi Ayub tu sakit 80 tahun. Seorang benci kayaknya. Kawan seakrab-akrab kawan benci dengan penyakit yang dia alami. Adalah satu orang yang tidak ikut membencinya, yaitu istrinya sendiri. Inyolah yang memelihara. Sakit apa segala macam, sampai pada akhirnya istrinya Nabi Ayub, dia yang menjadi tulang punggung. Inyo mengganti untuk pergi ke mana-mana, pergi ke rumah orang, kau cuci pakaian, dapat piti. Yang penting bisa hidup. Dek ketahuan bahasanya istri Ayub kan berpenyakitan. Kau jangan istri kau nahu lo kayaknya kuman. Anda lo bertemu nyo bekerja lah. Takut orang kayaknya. Karena dianggap dia karena berkawan, kawan dia sakit. Awak kalau masuk COVID dulu lihat kan, bahasa alam je juga tu ha. Bahasa alam je sedok kan. Apa basuh tangan. Tak sekene. Masuk COVID dulu, takut je awak. Tak boleh, tak doang ni mau kerja. Apa yang dilakukan oleh istri Nabi Ayub? Bulu dapik juga kan dimakan, dibuang buah ke sador, digunting buah, ada dijadiin tali, jadi bonang, dijual tuh. Pulang nampak ada Nabi Ayub. Apa dia botaknya? Marah Nabi Ayub ketika itu. Ketika itulah dia bersumpah kalau sehat dan suahnya dan lacak satu kali. Itu sumpah dia kepada Allah. 80 tahun loh. Tapi dengan kesabaran dalam ujian, maka dia mendapatkan kemuliaan. Aisyah Ummul Mukminin, istri Nabi. Kapan dia benar-benar mendapatkan kemuliaan itu? Selain menjadi istri Nabi, orang yang takwa kepada Allah, orang yang berilmu. Ketika dia diuji dengan fitnah yang dilakukan oleh orang-orang munafik pada masa itu. Dia anggap dia berselingkuh dengan seorang lelaki yang lain, tapi dia bersabar. Turun ayat untuk mengatakan bahwa Aisyah tidak bersalah. Dengan kesabarannya turun ayat, disitulah dia menjadi orang yang sangat mulia karena sabar dalam ujian. Jadi ujian itu tujuan pasti untuk kemuliaan. Dan Ramadan sesungguhnya adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Kalau lulus berarti akan mendapatkan kemuliaannya. Kalau tidak lulus, kelas 1 tahu ini. Kelas 1 tu ujian tidak lulus, tidak dapat jawab. Tentu kelas 1 tahu ini. Kini kau awak nak kelas 1 tahu juga tu nak nanya sampai kau perlu langsung kelas 6. Ni dulu sistem tu kalau nampak dia dah wang langsung ke sana ni. Awak mana pilihan lagi? Nak tahu tak kelas 1? Enggak nanya. Maka sekali lagi Ramadan adalah ujian bagi orang yang beriman. Maka awal ayatnya adalah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Itu pangkal ayat tuh yang dipanggil orang-orang beriman. Tuang kapiu ndak berdosa kalau ndak puasa. Orang kafir kalau dia ndak berpuasa, dosa ndak? Nyendak kena yang baru mah berarti ndak apa dah. Itu ndak berdosa dah. Nya kalau puasanya lekan berapa pahala? Menghina dirinya ketika Allah sudah memanggilnya dengan panggilan istimewa, panggilan yang membanggakan, panggilan yang paling baik, itu ndak jomur. Siapa menganggapnya sebagai iman, padahal Allah sendiri sudah memanggilnya dengan kata iman. Betapa ruginya ketika ada orang yang memasuki bulan Ramadan ndak jiwa tu lain sekali lah mulai baru puasa tua nyawang lah mulai lah mulai jalan puasa hanya terlalu je puasa tua kan ya. Berarti sekali lagi dia sedang menghina dirinya. Allah tuh inginnya kita mulia. Allah tuh ingin kita bebas dari dosa. Allah tuh ingin memberikan keberkahan sebanyak-banyaknya. Dan salah satu caranya adalah dengan hadirnya Ramadan. Maka kehadiran Ramadan sesungguhnya adalah itu bukti rahmat dan kasih sayang Allah bagi kehidupan hamba yang beriman. Bukti sayang Allah ke awal itu dihadirkannya Ramadan. Hadirnya Ramadan tidak sama dengan hadirnya Rabiul Awal, tidak sama dengan hadirnya Sya'ban, tidak sama dengan hadirnya bulan yang lain. Ini benar-benar sebagai bulan istimewa. Apa dah betul? Karena di dalamnya ada ladang pahala. Awak cik memetik je lagi. Awak cik panen. Kini pahala yang mana yang awak nak panen? Yang mana kira-kira? Kau bisa sodo nyelamat sodo. Siko duyan, siko mangga, siko duku, siko lengkeng. Pokok sekeliling ada buah sodo. Tu nyi orang punya condok punya. Ambillah sodo dak kalian buah nak mana kalian nya. Kira-kira awak ambil cik aja tu ambil sodo.
Kok dapatnya ni nyuruh kan? Ambil lah kasodo nama no kalau nianya. Atu kiki wado ndak buat kiki orang. Dan lengkeng je lah nyomo. Ada ndak? Kok cendekonya Allah Ta'ala ya Tuhan. Ambillah satu cik aja bulanya dari sodo tu bilanya. Kok unitunya ya dia. Kok ndak? Ambil sodo. Nak duyan, nak mano kalian, nak manggi, nak apa segala macam. Betapa bodohnya seseorang. Lah boleh ambil sodo, atau dia ambil dia cik aja nya. Asa kenek lah nya. Nya lah boleh bo banyak. Abolah pekek sebanyak-banyak. Jangan bo capa kenek. Capa kenek apa boleh si manggi dah. Kecil lah nya. Bawa tempat sebanyak-banyaknya. Ambil semuanya. Nya lama sodo. Itulah kira-kira ibaratnya. Maka wajar kalau kita katakan mendulang pahala di bulan Ramadan. Ya memang itu banyak disediakan oleh Allah. Cuma bagi orang yang tidak tahu, bagi orang yang tidak pernah merasakan, nya selama cik duyan nya makan nya tidak pernah manggi, tidak pernah apa tu nampak dia cik duyan je yang lain. Tapi bagi mereka yang sudah merasakan terus, jadi lu Ramadan dulunya merasakan nikmatnya baca Quran, merasakan nikmatnya bersedekah, merasakan nikmatnya puasa, merasakan nikmatnya tahajud, merasakan nikmatnya berzikir. Kalau lata biasa sodo tu sebelum tu kok sodo ko lama. Tapi kalau adonan ndak pernah mosen, diabaikan aja tu. Nah, inilah saatnya. Ini saat di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk meraih semua pahala, meraih semua kebaikan. Maka wajarlah kalau kita tengok ayat dan hadis-hadis Ramadan itu selalu berujung pada ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa contoh? Iko masyhur di segala balik maksud man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Beko adalah hadis man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Ujungnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada yang khusus man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ujungnya kan lama kan cerita. Ghufira lahu, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kalau sauma di siang hari, kalau qama itu di malam hari. Man sama berarti siang kan? Siapa yang berpuasa? Ada orang puasa malam? Tidak ada yang ke malam. Alun berbunyi dah. Alah nak memulai je. Nah, sama itu siang. Kalau qama malam. Siapa yang menghidupkan malam? Berarti diampuni dosanya yang telah berlalu. Ada yang khusus man qama lailatul qadri. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar diampuni dosa yang telah berlalu. Kapan disebut Lailatul Qadar? Apakah sepenggal malam atau seluruh malam? Kapan yang malam disebut malam dulu loh? Mulai terbenam matahari sampai hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Itulah yang malam. Jadi amalan awak di malam itu, karena itu Lailatul Qadar, maka amalan yang luar biasa. Jadi anggap kok sepenggal malam. Ini banyak kesalahpahaman dalam hal ini. Ada pula yang menganggap hanya sebahagian malam. Ada yang menganggap hanya di sebagian tempat. Ada ustaz berceramah di satu masjid. Kalian muliakan masjid ini. Si kota dulu turun Lailatul Qadar dunia. Terus masjid lain tak turun? Berarti si kota itu turun dulu hanya. Tolong muliakan masjid itu.
Itu penjelasan keterangan yang tidak berdasar. Karena yang namanya malam, dah cik Mas Haji itu rugi itu orang lain lah. Kita semua dapat peluang, ada peluang yang sama untuk mendapatkan kebaikan. Situlah keadilan Allah. Itu namanya syarafuz zaman. Mulianya amal itu bisa karena tempat, bisa karena masa. Itu syaraful makan dan syarafuz zaman. Kalau syaraful makan, tempat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu tidak sedo yang bisa bikin. Ada yang bisa pergi umroh, ada yang tidak. Dan syarafuz zaman, kemuliaan waktu ini tidak dibatasi oleh tempat. Dan waktunya adalah syahrul Ramadan. Dimanapun kita berada, di wilayah manapun di bumi Allah ini, asal datang Ramadan, kita dapat kemuliaan itu. Situlah keadilan Allah. Maka jika bertemu satu amalan, bertemu di situ kemuliaan tempat dan waktu, itu amal yang paling afdal. Kenapa umroh dalam Ramadan itu sama dengan haji bersama Nabi? Kan itu katanya pahalanya. Karena bertemu di situ kemuliaan tempat dan kemuliaan waktu. Tempat ini di Masjidil Haram. Waktu syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Maka banyak orang memilih untuk umroh di bulan Ramadan. Kau tidak promosi travel, kadang tidak punya travel. Jangan salah paham. Nah, itu sebabnya. Tapi andaikan tidak ada kemuliaan tempat, kemuliaan zaman itu semua kita berhak. Tidak ada citur dah masjid kau turun masjid tidak. Orang kau mendapat awak tidak dia telah ambil wanangnya. Apa ndak apa kakinya? Tidak bisa, tidak ada macam itu. Dan jangan sampai ada keyakinan-keyakinan yang salah, khurafat-khurafat terkait dengan Lailatul Qadar. Apa contoh? Kalau Lailatul Qadar begok dia, atau tang kayu itu tumbang begok dia, sujud. Atau tengok-tengok ada kayu ndak itu tumbang namanya, berarti Lailatul Qadar lah. Orang salat jo, nya sebut dia tengok kayu. Orang baca Quran je, begok kalau Lailatul Qadar nya boku ayu dalam golernya. Ambil di dalam kulkas di freezer tentu ya baku. Jadi sibuk kadang kita untuk nengok tanda-tanda seperti itu. Tapi amal ndak ayu. Uang lah selesai lah 2 juz sudah nengok ayu je boleh. Kau ayu kan ndak. Maka untuk Ramadan Nabi tak sebutkan tanda sebelum. Yang ada adalah tanda sesudah. Paginya matahari tidak terlalu hangat, tidak terlalu sejuk, tapi cerah, menenangkan hati. Itu kalau pas pagi itu, di kawasan malam tadi, itu apa juga noleh, ialah lewat. Maka Rasulullah SAW ingin semua kita bersemangat untuk memanfaatkan waktu-waktu selama Ramadan, wabil khususnya adalah pada malam Lailatul Qadar atau 10 terakhir. Karena 10 terakhir itu adalah waktu yang paling afdal. 10 terakhir. Ibnu Qayyim mengatakan keutamaan waktu itu biasanya ada pada akhir. Ini ada penjelasan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemuliaan dari waktu itu biasanya ada pada akhir. Coba, kenapa Nabi mengatakan sebelum kita berbuka itu paling afdal untuk berdoa? Karena itulah akhir dari waktu siang kita. Kan mulai pagi kan? Sampai ujung. Bila ujung menjalankan berbuka, maka itu waktu yang paling afdal, maka itu pula waktu yang paling tepat untuk berdoa. Apa di antaranya lagi? Kenapa di antara waktu yang paling tepat untuk beristighfar itu adalah pada bagian terakhir dari malam? Maka disebut dengan sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Kau perlu pahami baik-baik. Banyak orang menganggap sahur do ibadah cik makan ni.
Padahal makan itu sebahagian kecil dari ibadah di waktu sahur. Karena dikerjakan di waktu sahur, maka disebut dengan makan sahur. Tetapi ada amal yang jangan sampai ditinggalkan, baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Beristighfar di waktu sahur. Itu yang paling utama. Ayatnya yang tadi, wabil ashari, ashar itu sahur. Hum yastaghfirun, mereka beristighfar. Ini pujian dari Allah untuk orang-orang beristighfar di waktu sahur. Kenapa? Ini itu akhir dari waktu malam. Jadi keutamaan waktu itu biasanya ada pada bagian akhir. Ramadan keutamaannya ada pada bagian akhir. Awal bukan tidak utama, enggak. Tetap utama. Cuma yang lebih utama. Karena itu ada pada bagian akhir. Jadi semua itu sebenarnya adalah memang itu saat dimana kita harus mendulang pahala, mendulang keampunan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa berbahagianya kita kalau seandainya kita benar-benar masuk ke dalam bulan Ramadan. Bersyukurlah kepada Allah dan sekarang memintalah kepada Allah. Ikhwati fillah. Mari sedikit kita tengok apa amal unggulan yang perlu untuk kita lakukan selama Ramadan. Yang doyan, manggi, lengkeng tadi mano. Itu terus makasih amal unggulan. Ini kalau tidak tentu dia awal, tidak juga kan babu. Kalau lihat tentu di situ mudah-mudahan datang semangat untuk melaksanakannya. Amal unggulannya unggul saudara. Amal dilakukan dalam bulan Ramadan itu mudha'af. Pahalanya dilipat gandakan. Bahkan pahala dalam ibadah puasa kita di luar hitungan kelipatan pahala-pahala yang lain. Hanya Allah yang tahu. Itu salah satu dari keistimewaan Ramadan. Maka dikatakan oleh Rasul kita dalam hadis qudsi, Allah berkata, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Kullu amali bani Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal anak Adam itu lah tentu dia pahala nya satu bagian kali 10 illa as-siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu benar-benar milikku dan saya yang memberikan pahala seberapa saya ingin memberikannya. Di luar perkalian yang tadi itu. Kan kalau baca Quran kan satu huruf 10. Ibadah-ibadah secara umum al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu balasannya 10. Untuk puasa di luar perkalian itu. Tidak masuk dalam perkalian 1 banding 10. Kalau Allah menginginkan ngasih 1 banding 1000, itu hak Allah. Maka dalam ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Disempurnakanlah pahala as-sabirun. Sabirun di situ mufassir, sebagian mufassir itu menafsirkan as-saimun. Orang berpuasa. Orang berpuasa disempurnakan pahalanya bighairi hisab, tanpa perhitungan. Tak beda wadah. Hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui amal-amal unggulan apa yang perlu untuk kita kerjakan selama Ramadan. Pertama, menyempurnakan semua yang wajib-wajib. Itu yang pertama sekali. Yang wajib apa? Salat. Ya ada orang semangat je puasa tapi sembahyang enggak? Baiklah aja. Dia sembahyang dan kan pertama dihisab. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama sekali yang dihisab nanti adalah salat. Idza saluhat saluha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Kalau salatnya baik,
insya Allah berpengaruh pada baiknya ibadah yang lain. Tapi kalau salatnya yang rusak, rusak yang lain. Kok ndak usah aja lah, ndak buat dah. Kalau rusak itu kan lewat buat kan. Tapi entah kau ndak sembrono kan. Kan ndak buat dah. Bapaknya usah, lah biar pada usah. Maka yang pertama sekali yang harus kita perjuangkan adalah menyempurnakan semua yang wajib-wajib. Itu dah lun. Bekok sudah yang wajib, baru pindah pada yang sunnah. Kok bunyi untuk azan juga? Masuk ke tu? Baik. Kita jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Nah, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Nanti insyaallah pada bagian akhir kita bertanya jawab, tapi saya ambil waktu sedikit untuk menjelaskan sekilas amal-amal unggulan yang ada dalam bulan Ramadan. Karena saya yakin amal unggulan itu pun sudah menjadi pengetahuan bagi kita bersama. Baik, tadi kita sudah mulai dengan yang pertama adalah menyempurnakan semua yang wajib-wajib. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa tidak ada yang membuat saya mencintai hambaku kecuali ketika ia melaksanakan yang wajib-wajib. Jadi yang paling membuat kita dicintai oleh Allah ketika kita mengerjakan yang wajib. Yang paling dicintai Allah. Karena itu memang wajib.
Maka ada seorang badui datang nemuin Nabi, dia bilang, "Ya Rasulullah, ajarkan saya bagaimana menjadi muslim yang baik. Apa yang harus dan buat?" Dek yang bertanya ke orang badui, baulanya menemui Islam tu, disebutlah oleh Nabi yang wajib-wajib. Salat 5 waktu semuanya, iyanya. Bila masuk Ramadan, puasa semuanya, iya. Kalau banyak harta sampai nisab, sampai apa? Bayar zakat. Iya. Nanti kalau sudah sanggup berhaji, laksanakan haji. Disebut oleh Nabi yang wajib. Tak ada sabit Nabi kata yang sunat nah. Baru Nabi menyampaikan yang wajib. Apanya ke Nabi? Dan qajon sodonat yang basabui tadi itu rasulnya. Walan azid. Tak kena tambah selain tulenya. Itunya kena kajiannya, dah kena buat lain-lainnya. Tupai sudah tu. Galak Nabi mah. Tapi apa kata-kata Nabi? Kata-kata Nabi yang menarik di sini. Qad aflaha in sadaq. Dia beruntung jika dia benar dan ungkapannya tadi. Maka mengerjakan yang wajib jika benar-benar terlaksana itu membuat kita selamat. Tapi jangan jadiin alasan sudah kajian kau kok. Kosan ndak perlu lenangnya. Nang wajib perlu tengok konteksnya. Nabi bicara dengan seorang badui yang baru saja menerima Islam. Nabi menyampaikan dulu yang pertama yang wajib-wajib. Kok sampai sahabat dan Nabi jam 2 malam jago semuanya. Jangan ndak jadi Islam sudah tu. Tapi Nabi menyebutkan semua yang wajib. Dan memang hadis Nabi mengatakan tidak ada yang membuat saya mencintai hamba saya lebih daripada ia mengerjakan mimma ftaratu alaih, dari semua yang telah saya fardukan untuk dia. Setelah itu baru masuk wala yazalu abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbah. Dan jika senantiasa hambaku itu mendekatkan diri dengan yang sunnah-sunnah, berarti yang wajib lah selesai kan? Nanti senantiasa hamba itu mendekatkan diri dengan bin nawafil. Nawafil kan nafilah. Dengan yang sunnah-sunnah. Hatta uhibbah. Sampai pada akhirnya saya benar-benar mencintainya. Dan kalau saya sudah mencintai hamba itu, kata Allah, maka saya akan menjadi tangannya pada saat dia mengambil. Saya akan menjadi kakinya saat dia melangkah. Saya akan menjadi matanya saat dia melihat. Apa maksud menjadi tangan, menjadi kaki? Hanya kadang masalah. Lalu bagaimana nyambut caneko? Lah, berarti ketika yang wajiblah selesai, ditambah yang sunnah-sunnah, kita mendapatkan benar-benar cinta dari Allah. Dan kalau sudah kita dicintai oleh Allah dengan amaliyah yang wajib dan sunnah tadi, maka tangan kita tidak akan pernah lagi mengambil kecuali yang diridai oleh Allah. Kaki kita tidak akan pernah lagi melangkah kecuali ke tempat yang diridai oleh Allah. Telinga kita tidak akan lagi pernah mendengar kecuali yang diridai oleh Allah, dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk sampai ke tahap itu. Oleh karena itu dimulai dulu dari yang wajib-wajib. Sempurnakan. Kok dulu kuang-kuang hapus kena kodok terlambat embong wasau. Atau kodok terlambat subuh Ramadan kah? Itu dulu perbaiki. Nyawa lah jago sahur makan. Kalau dulu dia terlambat nyawa ndak jago kan. Ini banyak hikmah sahur. Banyak hal-hal yang barangkali sebelum Ramadan tidak tahu dah, tapi dengan adanya sahur kita mudah untuk melakukan. Setidaknya subuh tidak terlambat. Makanya Nabi menyuruh untuk mengakhirkan sahur. Jangan sahur bekok jam 2 boleh. Entah jago tak ndak wak bekok nangnya. Sahur lawak kininya. Nya seboleh bo. Tu ndak sahur nomor dah. Lu kok tu sahur. Itu makan malam kedua. Kalau ke malam pertama kan tadi kan yang sahur itu apa? Pada bagian akhir itu waktu disebut dengan waktu
waktu sahur. Dan Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis Nabi mengatakan beda antara puasa umat dia dengan puasa umat sebelumnya, uklatus sahur. Itu ada pada makan sahur. Jadi jangan tak sahur. Cak sekene. Caklah sebutir kurma atau segelas air. Tapi jangan sampai tak sahur. Kecuali kalau dia tidak terjaga. Karena itulah bedanya. Beda puasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan puasa ahlul kitab itu uklatus sahur, ada pada makan sahur. Yang lalu tidak ada syariat sahurnya. Tapi umat Nabi Muhammad mendapat satu kemuliaan dipaso wak jago di waktu itu, dan itu adalah waktu yang paling baik. Nah, jadi yang pertama apa? Menyempurnakan yang wajib. Dan di antara yang wajib ini di situ ada asyam. Harus berbeda puasa kini jo puasa yang sebelumnya, puasa yang sesudahnya. Nah, maka yang pertama sempurnakan yang wajib. Yang kedua baru kita masuk nanti pada amalia-amalia yang lain. Apa itu? Al-qiyam. Di antaranya salatul tarawih. Salatul tarawih itu istilah dari menghidupkan malam. Tapi yang namanya menghidupkan malam dalam Ramadan tidak hanya dengan solat saja. Solat beberapa rakaat lah. Tidak kan abiu kautur itu lah. Tapi kita bisa menghidupkan malam kita dengan amaliah yang lain. Bisa baca Quran, bisa memperbanyak zikir, bisa mentadabburi ayat. Kita tingkatkan qiraatul Quran kita menjadi tadabbur Al-Quran. Kita tambah ilmu kita. Kalau selama ini mungkin hanya membaca, mengharapkan pahala satu huruf dapat sekian, tapi mesti ditingkatkan. Kebutuhan kita terhadap Quran itu bukan hanya untuk mendapatkan pahala baca saja. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi hidayah bagi petunjuk kita. Dan Quran menjadi hidayah bagi petunjuk bagi kita saat kita mengerti dengan apa yang ada dalam Al-Quran pada apa yang kita baca. Mana yang diharamkan oleh Allah, mana yang dihalalkan. Kita baca tuh ayat terus. Ayat yang berkaitan dengan haram-haram, riba umpamanya. Berarti untuk apa gunanya kita baca? Banyak sedekah, mesti dalam Ramadan ini sedekah kita lebih banyak. Dan sedekah yang paling afdal kata Nabi adalah air. Jadi sedekah yang paling afdal adalah air. Terbayang tak dulu hidup di padang pasir orang kehausan, maka yang paling afdal sedekah adalah air. Dan sampai hari ini pun hadis itu tetap berlaku. Ada hadis menganjurkan untuk memberikan perbukaan umpamanya. Man fattara sa'iman, barang siapa yang memberikan perbukaan bagi orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala orang berpuasa itu tanpa mengurangi jatah pahala orang itu sendiri. Hanya diberikan oleh Allah, tapi orang itu tidak pula terkurangi jatah pahala yang dia dapatkan dari ibadah puasanya. Nah, jadi ada qiyamul lail, ada tarawih, ada baca Quran, ada sedekah, dan satu lagi yang tidak boleh ditinggalkan. Amal unggulan dalam Ramadan adalah doa. Doa. Kita kalau tengok ayat Ramadan itu 183 sampai 187. Al-Baqarah. Itulah ayatus siyam. 183 sampai 187. Salah satu dari ayat itu diselipkan di antara 5 ayat itu khusus tentang doa. Kayaknya seolah-olah tidak nyambung dengan yang sebelum dan yang sesudah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
Doa, satu ayat Allah bicara tentang doa. Padahal sebelum dan sesudahnya itu tentang hukum puasa. Kan setelahnya kan uhillat lakum lailatas siyam ar-rafasu, dihalalkan bagi kamu pada malam Ramadan untuk menggauli istri. Berarti masih ayat itu siap, masih ayat puasa. Tapi kenapa ada doa? Karena memang Ramadan adalah syahrud doa. Ramadan adalah bulan doa, bulan di mana dikabulkan doa. Maka ada banyak hadis Nabi. Salah sudah awatil la turat. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Salah satunya adalah da'watus saim. Doa orang yang berpuasa. Ada lagi hadis yang khusus, lis-saimi da'watun la turat. Indah fitrihi. Bagi orang berpuasa, saat dia berbuka ada doa yang la turat, yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Ramadan saat dimana kita memang harus mengunggulkan ibadah doa, dan doa itu adalah bukti bahwa kita benar-benar menghina diri kita di hadapan Allah. Doa itu kan meminta. Kenapa tidak boleh meminta kepada selain Allah? Karena yang selain Allah itu sama dengan kita, sama hina aja, Pak. Yang pantas tempat kita meminta adalah yang maha mulia, dan itu adalah Allah. Kau meminta apa ke kuburan? Meminta cai kuburan keramat orang-orang soleh. Orang soleh jawab sama hina. Dia tak tentu je jawabnya. Hanya Allah tempat meminta. Dan yang sudah mati, dia memerlukan doa dari kita. Bukan dijadikan tempat berdoa. Ini kadang banyak orang salah. Kalau sabuk cendeko sangko apa ndak boleh ziarah. Sangko ana kan ziarah. Ziarah itu sunnah Nabi, silakan laksanakan. Tapi apa yang dilakukan pada saat berziarah? Kalau melakukan hal-hal yang salah, tentu saja tidak dapat dibenarkan. Yang salah tetap salah. Orang yang sudah meninggal tetap membutuhkan doa dari orang yang hidup, siapapun dia. Siapa saja. Jangan sampai orang yang hidup justru meminta kepada orang yang sudah mati. Tak luwi dia kalau nomor awak ni duit mah. Tu kayak orang mati lo minta. Nah, saya kira ini sekilas biar kita punya waktu untuk bertanya jawab. Siapa tahu ada hal-hal yang mungkin perlu untuk diberikan penjelasan. Jika saya tahu akan saya jelaskan, tapi jika tidak tahu mohon untuk dimaafkan. Silakan. Yang belakang. Hukum? Apa cakap? Mencabur rumput di atas kuburan. Memang itu sudah menjadi satu kebiasaan kita. Kalau kadang dibersihkan, kan gitu kan, nanti dicabut rumputnya. Tapi ada satu hal yang perlu kita ketahui. Kuburan itu yang jadi patokan bukan apa yang di atas. Kuburan itu yang jadi patokan adalah apa yang di bawah. Yang di atas nih dihias, di keramik, kasih lampu, kasih kelambu segala macam. Tapi kalau yang dalam tuh pemaksiat, tidak ada guna, itu dihias-hias. Yang jadi patokan untuk sebuah kuburan adalah apa yang di dalam, bukan yang di atas. Yang di atas kok tidak ada pengaruh je. Nah, tapi kau nak cabik lah. Ampun tak lo nyabik melarang haram juga. Kau nak cabik lah. Tapi yang jadi patokan bukan apa yang di atas, apa yang di dalam. Ketika yang di dalam kubur sana orangnya soleh, banyak amalnya, ndak pun pernah dibersihkan kuburnya, ndak ada masalah. Dan untuk diketahui yang namanya kuburan itu alam gaib. Kubur itu alam gaib. Yang nampak di awak itu tanah pekuburan. Yang kubur itu sendiri adalah alam gaib, hanya Allah yang tahu. Malaikat akan bertanya,
mungkar dan nakir. Orangnya kalau soleh nanti nampak pemandangan yang luas lapang. Kalau orangnya nanti jahat, kuburnya sempit. Itu semua alam gaib. Kok ada umpama orang anyui, tu ndak tahu suara. Mana kubur? Ada malaikat nanyanya? Adanya kubur ke alam gaib? Atau dimakan dek bayo? Abi kali sodo. Awak ndak ada ikut mengubur dah. Cuma bayo lah dimakannya deh. Tu mana kubur? Adakah pertanyaan malaikat dia hadapi? Aduh. Nah, maka kalau bicara alamul qabri itu alamul ghaibi. Alam kubur itu alam gaib. Maka kenapa Nabi melarang jangan di keramik, jangan di apa saja? Ndak ada guna, dah mubazir. Kau ndak dibuat kubur sekeneknya tapi lele mau meter cendok wabi dia. Urang pepayang cerita nak kuburan tu. Padahal ndak ada gunanya. Maka yang penting untuk dilakukan awak sebelum mati buatlah amalan supaya dalam kubur nanti ndak pun baca-baca umpi itu ndak ada masalah lah. Karena yang jadi patokan adalah apa yang di bawah, bukan apa yang di atas. Cuma kadang-kadang kan kita menganggap inilah bakti seorang anak kepada ibunya. Pergi ke kubur, rahasian kubur. Lu tentu itu bakti lah tu. Yang bakti anak kepada ibunya doa. Awaladun salihun yad'u lahu. Solehkan diri kita, kemudian berdoa untuk orang tua kita. Itu yang paling ditunggu-tunggunya. Tidak pernah berdoa ya, bahkan tidak apal ya doa untuk orang mak adalah tu pai sekali setahun mencabut umpik ku mak. Tak berguna. Yang pantiong tu tidak buat dah. Tapi yang tidak pantiong buat. Tapi kok nak pai cabut lah. Tidak lurus doa cakap ada pai kan berdosa pun tidak lah. Itu maksudnya kita harus paham bahwa yang namanya kubur yang jadi patokan adalah apa yang di dalam, bukan apa yang di atas. Bahkan Nabi malah pernah menyuruh Ali bin Abi Thalib, "Hei Ali," katanya, "tolong cek kuburan Madinah nih. Ketika ada nanti yang ditinggikan, yang dibangun, ratakan semuanya." Itu Nabi nyuruh Ali bin Abi Thalib. Karena itu bisa menggiring kepada kesyirikan. Kenapa banyak terjadi syirik meminta-minta ke orang soleh tadi? Nyoba buat sampai duduk situ. Bawa buat sampai duduk, awak datang tu apa buat ancak-ancak. Atau bekok main perasaan. Aku soleh orang ini. Hanyalah duduk situ. Itu wasilah untuk terjadinya kesyirikan. Itu harus ditinggalkan. Dah? Saya kira seperti itu. Mumpung saya ingat, karena ada poin terakhir tadi yang saya terlupakan. Dek lihat ada pertanyaan tadi. Dah? Poin terakhir yang ingin saya sampaikan tadi adalah ala tentu dakwah berbagai amal unggulan tadi, mana yang wajib, mana yang sunnah. Ada satu hal yang harus kita lakukan, bersihkan tauhid kita dari syirik. Karena syirik akan menghapus seluruh amal. Lain asyrakta la yahbatanna amalu. Jika engkau berbuat syirik, batal amalmu. Apa guna banyak-banyak tadi tu kalau tetap syirik? Kau jelang Ramadan kan banyak tu terjadi tu. Contoh tadilah tu pergi mencek kubu tadi tu. Cek kubu kiai mana-mana. Bertitip doa ngalap berkah sila ada. Untuk mendapatkan keberkahan. Keberkahan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahan diberikan oleh Allah dengan cara yang sesuai dan yang diajarkan oleh Nabi kita. Ketika kita melakukan cara yang salah, maka kita tidak akan mendapatkan keberkahan itu. Wallahu a'lam. Silakan.
Iko sesalah jawab kan enggak ada mau jadi panitia. Enggak ada mau jadi panitia sudah kali. Memang itu sudah menjadi kebiasaan di kita berbuka di mana disediakan di masjid. Tentu beku ada yang menyediakan kan, ada yang mengatur-atur rayu segala macam, sehingga dengan itu orang bisa mudah untuk berbuka. Ada donatur yang memberikan, ada orang yang mempersiapkan, kan itu kan. Donatur jelas dia mendapatkan pahala dari harta yang dia berikan. Sementara yang kepanitiaan ini bisa jadi dia mendapatkan kebaikan dari apa yang dia lakukan untuk mempermudah orang melakukan perbukaan. Kan seperti itu. Cuma bagaimana supaya dia tetap tidak kehilangan kebaikan-kebaikan saat itu. Orang sebut berdoanya sebut teratur ya kuah. Orang sebut doa. Maka ada namanya doa, ada namanya zikir. Doa itu pun terbagi kepada dua. Ada doaul masalah, ada doaul ibadah. Doaul ibadah itu doa yang memang itulah yang diajarkan oleh Nabi dalam momen-momen tertentu. Kalau doa masalah berarti masalah yang wak hadapi. Nah, kalau masalah wak hadapi kok hadap kiblat, angkat tangan, sabuin ke Allah Ta'ala, masalah yang wak hadapi. Ya Allah, lalamu dan nak nikah, tak ada jodoh, doken jodoh ya Allah Ta'ala. Itu doaul masalah. Itu kok ada nak menambah, relakanlah hati nanti belakang tu untuk bisa menambah ya Allahnya kan. Tapi jangan sampai rangau dah. Kalau rangau dah lagi tak ada bukan lah. Itu contoh kan contoh. Itu doaul masalah. Ada doaul ibadah. Doaul ibadah itu tak perlu contoh tadi tu. Bahkan bisa kita sambil berjalan pun awak berzikir, awak mengucapkannya. Itu bisa. Doa yang paling baik dari Arafah adalah la ilaha illallah. Berarti itu doa kan? Tapi itu doa ibadah. Andaikan itu kita ulang-ulang. Awak menyadian ayo aku aja kah? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. La ilaha illallah. Ulang tahu. Ya kalau enggak bekok tak apa tu ucap dari lidah awak kan? Dengan cara seperti itu, insya-Allah dia tetap bisa mendapatkan pahala dari zikir-zikir atau doa-doa ibadah yang terbaik pada waktu yang terbaik tadi. Jadi tidak terhalang dulu. Tambah kok pahala jadi panitia lah kan? Maka bersemangatlah untuk jadi untuk jadi panitia. Jadi takut salah jawab memang tidak nak jadi panitia sayangnya. Kalau sana ugi adanya orang sibuk berdoanya kan? Ada zikir-zikir baik yang bisa kita ucapkan yang insya Allah itu tetap akan menjadi pahala. Nabi sendiri mengajar kalimatani khafifatani fil lisan tsaqilatani fil mizan habibatani indar rahman. Ada dua kata ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Andaikan itu kita ulang-ulang, itu saja, itu sudah menjadi kebaikan yang luar biasa. Yang di mizan nanti kata Nabi sakilah. Sakilah itu berat, berarti masuk ke timbangan, boleh langsung. Padahal di lisan, di lidah kita sangat ringan. Jadi mudah kalau kita ikuti panduan yang diajar oleh Nabi kita, memang agama ini sangat mudah sekali. Itulah yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukannya. Wallahu a'lam. Ada lagi?
Cukup sekira kalau tidak ada. Di belakang kalau ada. Laupal sedoh, alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sampai memasuki Ramadan, dan mudah-mudahan kita diberikan semua kesehatan oleh Allah dan diberikan untuk memanfaatkan kesehatan itu kita gunakan untuk mendulang pahala, mendulang kebaikan. Nyalun tentukan berulang kawale. Ingat enggak kita puasa tahun kemarin, ada enggak orang yang bersap-sap sama kita, inyo enggak ada kinilah. Ada? Jangan-jangan Ramadan berikutnya rasanya wak yang enggak ada lah. Dan itu tidak mustahil. Nah, oleh karena itu manfaatkan waktu sebaik mungkin, memohonlah kepada Allah agar kita dimudahkan beribadah, karena tidak ada satupun ibadah yang bisa kita lakukan kecuali kalau memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.